CCR episode 3 dengan Ara di sini. Kali ini aku tayangnya di YouTube loh. BTW Nita, sebelumnya aku tuh tayangnya di Spotify. Jadi ini adalah episode pertama aku buat tayanginnya di YouTube. Yeay! Congratulations. Yeay! Sebenarnya grogi sih. Oh iya, perkenalan dulu nih. Sebelumnya aku kali ini bawain bintang tamu. Iya, bintang tamu yang sangat spesial. Boleh perkenalan diri dulu dong? Oh ya, hai semuanya, para penontonnya yang ke arah. Perkenalkan, aku Salsabila Zahra, biasanya dipanggil Salsa, salah satu mahasiswa di kampus di Jogja. Oh iya, udah mahasiswa dong. BTW Tata itu adalah adik kelas di SMA. SMA aku. Iya, Jadi Tata tuh, kelas aku. ya. Jadi Tata tuh sebagai apa sih di Batanghari? Uh, Salsa, aku Tata ya biasanya kalau Oh dipanggil iya, ya. biasa dipanggil Tata gitu ya. Tata sebagai gadis Batanghari tahun 2019. Namun dikarenakan corona, jadinya 2 tahun, Bu. Jadi 2 tahun Jadi tahun jabatannya. 2020 tidak ada pemilihan, lanjut dengan Tata. Jadi gadis tahun 2019 dan 2020. Wis, keren. Jadi Tata tuh salah satu putri daerah yang aku lihat tuh aktif banget ya di berbagai kegiatan. Dalam waktu 2 tahun ini kelihatannya kayaknya banyak banget kegiatannya. Dan kemarin kalau nggak salah Tata ada kegiatan fashion show gitu. Oh iya, iya Kak. Ada project dengan Bank Indonesia, kolaborasi dengan desainer yang ada di Jambi, jadi desainer Jakarta dan desainer daerah gitu. Oh jadi desainernya stay di Jambi itu makanya dia fashion show-nya di sini. Ya, kalau yang pertama itu di bulan Desember atau November gitu. Itu ada acaranya APPMI. APPMI itu asosiasi kayak seperti pengusaha fashion dan desainer yang ada di daerah Jambi gitu. Jadi APPMI itu ada di pusat, ada di daerah-daerah. Oh, Nah, jadi waktu Tata ikut itu pagelaran lah ibaratnya. pegawai besar. Pagelaran, ya, Menggunakan produk-produk dari Jambi atau gimana tuh? ya, desainer Jambi, ada juga pengusaha yang dari Jambi juga, pengusaha-pengusaha fashion. Jadi yang tampil di fashion show itu rata-rata atau emang dari kontes putra-putri daerahnya atau dari umum aja tuh modelnya? Oh, modelnya kebetulan dipilih sih, Kak. Biasanya kalau model-model itu dipilih yang tinggi-tinggi, yang catwalk-nya bagus, itu biasanya dipilih sebagai model untuk Jadi menggunakan aku nggak baju. bisa karena kecil ya. Yang kecil udah Ya, gak masuk nih. Padahal pengen. bukan gitu, tapi ya emang model tuh biasanya tinggi-tinggi sih, Kak. Iya, bener. Nanti kapan-kapan bikin ukuran bajunya tuh yang orang Indonesia banget. Biar yang kecil-kecil bisa ikutan. Jadi seru kan. Model Siap, mini Indonesia gitu. Jadi baik, nanti saya sampaikan. balik lagi ke seorang Tata di Batanghari. Oh ya, BTW aku tuh tinggalnya di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, jadi ini adalah salah satu gadis Batangharinya. Nah, Ibaratnya tuh kalau di luar abang none gitu ya, Kak. iya kalau di Jakarta tuh Abang None, kalau di Jawa Barat tuh ada Mojang Jajaka. Tuh, teman aku tuh banyak Mojang Jajaka. Nah, jadi gimana sih awal memulai atau muncul minat untuk mengikuti kontes putra-putri daerah ini? Aduh, itu kalau diceritain lucu sih, Kak. Karena emang awalnya tuh ya Salsabila Zara orang taunya itu yang gak pernah ikut-ikut fashion gitu ya. Lagian juga aku kebetulan pakai Vespa ya kan, Kak. Ya, Tomboy ya? iya, maksudnya tuh olahraga gitu. Awalnya tuh ikut ya karena masuk SMA, salah satu SMA di Batanghari, itu SMA 1 Batanghari, SMA favorit di Batanghari.
Sekolahan SMA yang kita banyak favorit. ya. SMA banyak prestasi, salah satu prestasinya juara berturut-turut lah bisa dikatakan ya Kak. Iya, boleh. Gadis Batanghari itu yang juara satunya selalu dari SMA 1. Kalau kita biasanya nyebutnya tuh Semansa. Nah, singkatan, biar nggak buang-buang waktu. Iya. Terus lanjut, itu tahun 2019, pulang dari Paskibraka, itu Tata langsung itu sih, langsung ikut. Awalnya tuh ditawarin sama guru, ikut kegiatan yang kayak seperti itu, dikarenakan ada beberapa alat, beberapa yang nggak bisa ikut, kayak seperti heels. Kebetulan heels aku tuh ukurannya 42 ya Kak, jadi tuh susah dicari kalau di Jambi kan. Jadi ya udah nggak ikut. Udah nggak usah ikut gitu, karena nggak ada, ya itu nggak ada heels gitu kan. Heels itu basic ya Kak kalau itu kayak gituan. Kalau bagi Terus cewek ya, iya, untuk gadisnya. seharusnya gitu. Ya, terus ya udah nggak ikut. Tahunnya tiba-tiba uh, ada salah satu sanggar di Batanghari namanya Sanggar Selaras Kato. Sanggar aku juga pernah join di situ loh. Ya, ya udah ternyata Sanggar Selaras Kato mau nih, ada nih heels, tapi bawa nama Sanggar Selaras Kato gitu. Terus ya udah kan, itu bener-bener persiapan nggak ada, bener-bener persiapan nggak ada. H-1 itu foto full body, foto shoot, terus technical meeting. Finally aku akhirnya pakai sepatu yang haknya segini Kak. Oh, yang dikit banget haknya. Harusnya kan, iya harusnya kan kalau nggak 5 cm, 7 cm, 12 cm ya kan. Karena aku belum ada hari itu, belum ada. Terus ya udah, gak apa-apa kata panitianya kan. Ya udah aku ikut dong, karena panitianya gak apa-apa. Terus technical meeting, ikutin semuanya. Pulang technical meeting langsung dong aku prepare, aku langsung kayak nyari anting, baju-baju seperti itu. Terus setelah itu babak penyisihan itu ada seperti catwalk juga, ada itu nanti ada tes psikotes, pengetahuan umum mengenai pariwisata, sabta pesona itu apa, dan lain-lain. Pariwisata yang ada di Batanghari itu kita diujikan. Terus setelah itu barulah ada babak penyisihan. Barulah disebutkan 15 besar saat itu. Dari puluhan orang ya, diambil 15 besar. 15 bujang, 15 gadis. Setelah babak penyisihan, barulah masuk ke karantina. Nah, untuk teman-teman yang ada di Batanghari pasti udah tahu kan karantinanya di mana. Nah, karantinanya itu buat yang nggak tahu coba dikasih tahu dong. Di Wisma PKK. Wah. Nah, ya di Wisma PKK. Nah, di situ dilihat sikap kita gimana, attitude kita gimana, grooming kita gimana, ya kan? Detail. Wangi tidak kita, iya, rapi tidak, makeup kita bagaimana, fresh, senyum terus, harus on time, disiplin paling penting sih kalau di karantina ya kan. Terus banyak sih Kak. Nah di karantina itu kita tanpa chevron. Chevron itu apa ya, pendamping kita, asisten kita gitu. Nah tanpa chevron. Jadi ya harus mandiri. Bisa nggak bisa harus bisa gitu. Nggak bisa make up harus bisa make up kalau udah di karantina. Tuntutan Terus ya. Iya, banyak banget yang di karantina itu kita dapat banyak banget ilmu. Mulai dari bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita berjalan dengan baik, bagaimana cara kita, pokoknya banyak banget deh. Mulai dari pariwisata, pokoknya semuanya ada di karantina. Terus menjalani karantina itu ada suka dukanya yang pasti, tapi seru banget. Kita bisa manage waktu di situ. Kita belajar manage waktu di situ.
Terus lanjut ke malam karantina. Malam grand final, para final. 15 besar itu udah dipastikan udah dapat semuanya. Gitu. Tapi kita nggak tahu nih yang juara 1 siapa, juara 2 siapa, juara 3 siapa. Terus udah malam final kita di make upin, disediain sama panitia. Enggak deh, maaf nggak disediain kalau nggak salah. Terus udah, jadi kita make up sendiri gitu loh. Kita make up, kita bawa dari luar gitu. Yang pakai baju putih gitu ya, yang pakai rok batik, baju putih yang itu. Ya, pokoknya malam final itu seru banget. Malam paling seru, malam puncaknya banget. Aku juga pernah bantuin temen buat grand final pas itu. Lanjut, malam final itu malam yang paling super deg-degan. Selain kita, biasanya kan kita kayak, wah kalau babak penyisihan itu penontonnya nggak sebanyak malam puncak. Itu malam finalnya di Gedung Pemuda. Nah, buat teman-teman yang di Batanghari pasti tahu dong Gedung Pemuda. Nah, itu familiar. Iya, betul. Itu penonton di atas, di lantai 2, di bawah, itu full. Terus biasa sih kalau malam final kita ada opening dance. Setelah opening dance, baru question. Nah, di question itu kita nentuin 5 besar. Dari 15 besar diambil 5 besar. Nah, questionnya itu seputar pariwisata. Seputar pariwisata di Batanghari. Seperti makanan tradisional di Batanghari itu apa aja komposisinya itu apa aja, cara masaknya gimana, batiknya itu apa aja, terus pokoknya banyak deh, sate sabta pesona gitu. Setelah 5 besar maksud saya, terus langsung pemilihan. Wah, itu deg-degannya, ya Allah, seriusan deh, nggak bohong. Itu lebih-lebih ditembak pacar, seriusan. Canda ya. Terus 5 besar, dipanggil lah itu. 5 besar itu ada juara 1, wakil 1, wakil 2, wakil 3. Sama favorit apa sih, lupa deh, pokoknya kayak gitu ya. Terus pokoknya kayak gitu. Terus udah pemilihan disebutlah kan, kebetulan itu aku kalau nggak salah nomor berapa ya, 8, pokoknya 85 apa 80 gitu. Terus udah, ternyata aku masuk ke 5 besar itu. Aku masuk ke 5 besar. Kalau dibilang udah pasti nih salsa yang menang, itu enggak, karena teman-teman aku tuh banyak loh yang lebih daripada aku. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang jawabnya detail, parah sih itu. Taunya alhamdulillah malam itu malam yang berkah untuk aku, ternyata aku juara 1 di situ. Yes, selamat. Alhamdulillah. Setelah jadi gadis yang Tata rasain sih, senang yang pasti ya, bersyukur kepada Tuhan, harus menjaga nama baik gadis Batanghari, apapun itu, mau keluar rumah, mau siram tanaman bunga, itu juga pasti kamu dipanggil, wah itu gadis tuh, gitu. Udah ya. Jadi tingginya. Iya, udah melekat gitu. Ya kan, otomatis gitu kan. Benar. Jadi apa aja ngelakuin setelah menjabat sebagai gadis nih? Ngelakuin apa aja job desk-nya? Kalau sebagai gadis ya sebenarnya bujang gadis Batanghari itu sebenarnya sebagai model untuk mempromosikan suatu pariwisata gitu. Jadi misalnya Batanghari ada pariwisata apa, nah kita sebagai bujang gadis kita mempromosikan gitu, ayo ke sini gitu sih Kak. Terus juga kalau misalnya kita lebih berkontribusi ke pemerintahan. Misalnya ada pameran pariwisata di luar kota. Nah, kita sebagai bujang gadis, sebagai model, membantu pemerintah untuk mempromosikan ini di
dengan kota lain gitu. Yang pastinya promosinya bukan sembarang promosiin, berarti kita harus tahu nih ini tuh sejarahnya gimana sih gitu. Ini tuh Harus apa tahu dari sih? A Gitu. sampai Z-nya ya. Pasti nanti kan orang pasti Ya, bakal nanyanya jadi ke siapa sih gadis Batanghari, gue pengen nanya deh gitu kan. iya, bener gitu sih. Jadi perubahan Kayak apa gitu aja sih Kak. yang terjadi setelah menjabat sebagai gadis Batanghari yang menjadi ikon? Pasti ada tuh perubahan kan bagi diri seseorang yang sudah memiliki pengalaman yang lebih, yang sudah memiliki ilmu-ilmu baru yang berbeda dari sebelumnya. Otomatis kan kalau kayak gitu kehidupannya jadi berbeda juga dong, ya kan? Nah, Jadi perubahannya apa? bener, bener banget. Perubahan yang paling aku rasain adalah ketika aku keluar rumah, biasanya tuh aku pakai celana pendek. Biasa lah ya kalau anak-anak, aku kan main tenis nih. Ya udah gitu. Biasanya aku pakai celana pendek, Web sandal aja gitu. jepit. Iya, buat teman-teman yang tahu sandal swallow, nah itu yang aku pakai. Tapi setelah aku jadi gadis, uh, aku jadi tahu nih, first impression aku sama orang itu sebenarnya penting loh. Benar. Iya kan, uh, aku keluar rumah nih, misal orang nggak tahu sama aku ya, cuma aku keluar rumah pakai celana pendek, terus pakai sandal jepit, orang pasti nggak tertarik sama aku, pasti kan. Coba kalau misalnya aku wangi, aku rapi, aku pakai baju yang at least enak dipandang lah gitu, Benar. pasti orang bakal tertarik sama aku, pasti. Wah, Ya ada yang beda kan, nih. kita aja ngelihat cowoknya rapi, wangi, apalagi, ya kan, itu kita langsung, gue gila nih cowok ganteng banget, ya nggak sih? Benar, padahal benar, benar. padahal padahal mah tuh cowok ya udah gitu, nggak putih, nggak apa, ya kan, tapi karena dia ketolong sama dia rapi, dia wangi, jadi tuh kayak bawaannya tuh wah gitu loh. Karena Itu sih dimanapun yang paling penampilan itu adalah hal utama yang dinilai sama orang lain, ya kan? Apalagi nanti kalau Tata udah kuliah, udah aktif di kegiatan mana aja, terus nanti mau lanjut kerja, karena penampilan tuh di mana aja pasti dinilai yang paling pertama, gitu. ya benar. Kalau kita mau wawancara aja, kita wawancara sama HRD coba, iya kan, Iya, pasti deh benar. grooming kita tuh gimana. HRD mau nanya kalau misalnya kita dari penampilan aja kita nggak bagus gitu, Iya, nggak benar. nggak mesti baju yang mahal nih ya, Benar, aku tekanin, nggak benar, mesti baju yang mahal, nggak mesti baju yang branded, yang benar. penting kita bisa ngupayain gimana tuh baju bisa wah di kita, bisa keren banget di kita gitu loh. Benar. Nggak perlu mahal, nggak perlu branded, yang penting cocok dan layak dipakai, benar. Bener sih itu. Nah, jadi selama ini, selama Tata kan jadinya 2 tahun ya, jabatan paling lama. Dari semua gadis, 2 tahun itu udah paling lama ya? Pasti Harusnya setahun ya Bu. bener. Tadi Tata udah ngasih tahu hambatan, tantangan selama proses menjadi seorang gadis. Nah, setelah menjadi seorang gadis pun pasti juga ada tantangannya dong. Nah, gimana coba tantangannya, cara menghadapinya, dan gimana sih respon orang luar yang biasanya ketemu Tata yang seperti A, terus sekarang udah berubah jadi B gitu. Ya, ya benar sih. Eh, aku jawab mulai dari mana ya? Aku bingung nih. Cuman iya, ya gimana ya? Mungkin orang banyak, eh mungkin teman-teman deket aku ya, yang mungkin yang paling ngerasain itu. Hal yang biasanya aku tuh nggak aku lakuin, ya biasanya aku lakuin pakai training, terus berubah tiba-tiba jadi pakai levi's gitu, ya kayak celana jeans gitu, rok gitu kan, lebih minimalis gitu, yang iya lebih kayak oh my god cewek banget gitu. Ya gitu sih, aku kalau misalnya ada yang ngomongin aku berubah karena aku sebagai gadis, ya aku akuin. Karena apa? Karena aku udah menyandang jadi gadis. Punya tuntutan ya. Punya tuntutan, secara tidak langsung punya tuntutan. Tapi tuntutan itu bukannya uh, bukan sebagai apa ya?
kayak, ih aku nggak mau, ih sebenarnya aku ini terpaksa gara-gara ini, bukan kayak gitu. Cuman cuman aku maaf ya, cuman tuntutan itu sebagai membuat diri aku lebih baik, lebih lebih salsa yang eh, lebih Versi perempuan. baiknya. Iya, iya, benar, benar banget. Dan mungkin ada juga ya, kan nggak semua orang yang suka sama kita. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita. Benar, Aku benar. take it easy aja sih. Ya, benar. Karena ya Iya, kita kalau udah tahu diri, kita tahu menempatkan diri kita. Kalau lagi ketemu sama teman-teman ya jadi temen. Kalau lagi di panggung ya jadi seorang gadis, gitu ya. iya. Iya, Aku kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama aku, ya take it easy. Ya benar. ini aku, Bagus. ya maksudnya, aku nggak terlalu, aku tipe orang bukan yang ngambil perasaan ke orang. Ya, Wow, jadi keren, keren. bukan yang kayak Baperan, dia nggak ngomongin aku baperan nih, ya. misalnya dia ngomongin aku, misal Kara ngomongin aku nggak langsung labrak. I mean, iya loh, iya dong. I mean ya udah sana. Aku juga nggak ada maksain kan kalau kamu tuh suka sama aku. Iya, benar. Inilah aku, kalau kamu suka sama aku ya sok silahkan gitu. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Ya, karena orang-orang juga punya sebagai diri mereka sendiri untuk suka atau tidak suka sama kita, benar-benar. Ya manusiawi sih kayaknya. Ya. Jadi, gimana sih tahun depan nih, tahun 2021, apakah bakal ada pemilihan lagi bujang gadisnya? Ya, insya Allah ada pemilihan di tahun 2021. Ayo teman-teman yang dari Batanghari, aku sekarang promoin ya Kak. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Aku boleh ikut nggak Ya, sih? boleh dong. Gitu, Kak. Kan masih gadis kan. Iya sih, belum jadi janda. Ya pokoknya teman-teman yang nonton sekarang di Batanghari domisilinya, jangan lupa ikut Bujang Gadis Batanghari. Kenapa? Kenapa sih aku harus ikut Bujang Gadis Batanghari gitu? Pasti pada nanya kan. Karena di Bujang Gadis Batanghari itu kamu tuh nggak hanya dididik sebagai gadis yang baik, tapi itu gimana kamu berhubungan dengan orang, bertemu dengan orang, apa yang harus kita lakukan, bagaimana harusnya kita tuh sebagai gadis, kita tuh sebagai icon, apa yang harus kita lakukan. Itu sih Kak yang lebih aku tangkap dari selama aku jadi gadis. Benar-benar. Pokoknya banyak banget experience yang bisa aku dapat. Yang mungkin mungkin di tempat lain nggak bisa dapat gitu. Iya, benar-benar. Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen ikut tapi aku pendek, aku kecil, aku nggak pintar, aku insecure sama diri aku, tapi aku pengen ikut. Nah, tuh coba dong seorang gadis, tolong motivasi adik-adik itu, teman-teman kita yang pengen ikutan. Oke. Kalau insecure, sebenarnya insecure itu Terbitnya tuh manusiawi. zaman 2020 deh insecure itu terbit ya. Kayak Iya. sebelum-sebelumnya biasa aja sih kayaknya. Sebenarnya kalau insecure itu manusiawi ya Kak. Namun bagaimana cara kita menempatkan diri kita, ya udah percaya diri aja gitu. Gimana sih Kak cara percaya diri? Ya udah kita percaya sama diri kita Perbaiki bahwa diri. aku tuh mampu loh. Iya benar. Sebenarnya aku tuh mampu loh. Aku bisa kok ikut kayak ginian gitu. Kunci PD tuh kunci kita berani, itu tuh kita harus belajar. Kita harus nantang diri kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya nggak sih Kak? Kakak gitu nggak? Iya benar. Iya kan? Harus mencoba hal baru demi kita menjadi yang lebih baik gitu. Benar. Kalau kita nggak nyoba sesuatu hal, kita nggak tahu. lomba. Iya, kita nggak tahu. Aku aja gini nih, misal kalau aku ditanyain sama Kara, gimana sih bujang gadis pemilihannya? Nggak tahu. Karena aku nggak pernah ikut, Kak. Iya kan? Benar. Iya. Coba kalau kita ikut suatu lomba gitu. Lomba itu gimana sih caranya? Kamu bisa ngejelasin semuanya mulai dari awal sampai akhir. Karena kamu udah pernah nyoba, karena kamu udah pernah ngelakuin hal itu. Itu sih menurut aku, Kak. Bener, coba dulu baru tahu. Benar-benar. Aku terbikin judulnya itu loh. Coba dulu. Iya. Iya benar.
Ntar ya kalau diterbit. Bukunya bareng-bareng teman sekelas. Tugas juga, tapi memotivasi. Yeay. Keren sih. Atau juga Calon Meridiana kayaknya aku lihat-lihat. gimana? Calon penerus Meridiana nih. Waduh itu terlalu jauh. Ya mana tahu kan kita harus mencoba. Harus coba, jangan takut mencoba. Benar. Makasih ya Tata hari ini udah bagi-bagi ceritanya, bagi-bagi pengalaman, dan tadi udah dimotivasiin juga nih buat teman-teman semua. Jangan lupa buat percaya diri. Terima kasih Tata. Terima kasih juga Kara, terima kasih audiens semuanya. Terima kasih teman-teman. Ya, aku tunggu ya teman-teman semuanya di Bujang Gadis tahun 2021. Boleh Instagramnya apa Tata? bujang.gadis.batanghari. Ya, Instagram Tata sekalian? Boleh, Salsa BLLAAZZ. Oke. Makasih Tata, sampai jumpa. Bye. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga nih MC-nya.